sahabat Sehat Sitanala, kembali lagi bersama saya Despira Sahnas di program OBS, Obrolan Bersama Sitanala. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sering banget dibutuhkan, tapi sering juga bikin penasaran, yaitu radiologi yang ada di rumah sakit, khususnya di RSUP Dr. Sitanala. Untuk membahasnya lebih dalam, saya sudah bersama Mas Ade, seorang radiografer yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Langsung aja kita sapa. Halo Bang Ade. Halo semua. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat baik. hari ini? Sehat. Cerah banget ya. Langitnya yang cerah. Langitnya yang cerah, hati juga cerah. Amin. Jadi bekerjanya juga cerah. Amin. Boleh sedikit memperkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS yang ada di rumah. Saya Ade Rahman Hakim, radiografer Rumah Sakit Pusat Umum Sitanala. Sekarang saya lebih memegang di alatnya sih cath lab. Oh, alatnya cath lab. Iya. Oke, sebelumnya nih masalah radiografer. Dulu udah berapa lama kerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala? Kurang lebih 19 tahun. Wih, senior 19 tahun. Berarti udah tahu dong perkembangan Rumah Sakit Sitanala ini? Ya mulai dari tahu sih ya, mulai dari yang nol, yang banyak rimbun, sekarang lebih rapi. Dulu bilangnya rimbun ya. Rimbun. Oh ya, sekarang udah lebih rapi, lebih cerah lebih ya. cerah. Luar biasa. 19 tahun menjadi seorang radiografer ya. Iya, betul. Sebenarnya nih mungkin banyak sahabat OBS juga di rumah yang nggak tahu, termasuk Nes juga nih orang awam. Sebenarnya radiografer itu apa atau radiologi? Yang aku tahu cuma ronsen dan ronsen aja. Orang lebih mengenal radiologi itu dengan istilah rongsen. Iya, betul. Ya, betul. Sebenarnya istilah rongsen itu karena diambil itu dari nama penemu sinar X, William Rongsen. William Rongsen, Ya. penemu sinar X. Ya, sedangkan radiologi itu sebenarnya adalah ilmu kedokteran yang menggunakan teknologi pencitraan. Oke. Kan? Nah, teknologi pencitraannya bisa melalui sinar X, bisa medan magnet, bisa ultrasonografi, gelombang suara kayak gitu. Tadi aku sempat di awal dengar megangnya alat CT scan ya. Saya sekarang cath lab. Oh, cath lab. Ada lagi layanan cath lab ya. Ya. Ini apa bedanya dengan ronsen dan cath lab, Bang Ade? Emang kalau di rongsen itu biasa lebih dikenal dengan teknologi yang radiologi konvensional gitu kan ya. Dia lebih menitik beratkan kepada pemeriksaan tulang atau organ dalam yang kualitasnya lebih keras kayak gitu ya. Dan detailnya dia, nah di atas dia ada namanya USG. Oh, ada USG juga. Ya. Itu masuknya ke radiologi juga. Masih radiologi, bagian dari radiologi. USG itu menampilkan organ dalam dan tapi lebih detail daripada rongsen. Ya, masing-masing ada plus minusnya dan ada kebutuhan masing-masing ada sih ya. kebutuhannya. Tadi juga sempat bilang pegangnya CT scan ya. Ya, itu kegunaannya untuk mengetahui mendeteksi penyakit apa tuh Bang Ade kalau boleh tahu? CT scan tuh lebih menitik beratkan, hampir sama kayak kerjanya terhadap rongsen biasa. Mendeteksi organ dalam yang menggunakan sinar X. Tetap pakai sinar X di CT scan itu, tapi detailnya jauh lebih detail. Informasi yang akan didapatkan jauh lebih bagus dibanding rongsen biasa, sesuai kebutuhan. Tapi plus radiasi yang didapatkan lebih besar dan khususnya biaya juga pun akan lebih besar. Oh, ada efek radiasinya? Ada. Lebih besar juga. Itu juga yang dimaksud kalau menggunakan alat-alat radiologi itu kan katanya kita nggak boleh pakai kayak anting, kalung, bawa handphone, itu pakai jam tangan. Emang itu benar Bang Ade kayak gitu? Dalam pemeriksaan radiologi itu kan pencitraan yang menggunakan sinar X. Sinar X itu kan menembus bahan. Iya. Nah, menembus organ atau menembus bahan lah gitu yang lebih tepatnya. Tetapi ada bahan-bahan tertentu yang dia bisa tidak tembus gitu ya, seperti metal atau apa. Nah, emas itu kan termasuk logam. Dan malah logam mulia kan gitu kan. Nah, saat kita tergantung, kita nggak boleh pakai jam saat pemeriksaan apa.
Jika kita memeriksa torak nggak ngaruh kan gitu kan. Maksudnya untuk memakai jam. Karena kan yang diperiksa bagian dada. Oh Nah iya, gitu. Kecuali pemeriksaannya di MRI. MRI. Ya MRI pun semua logam harus dikeluarkan. Karena dia pakai magnet. Magnet akan tertarik gitu kan di medan magnetnya itu. Bahkan orang yang implan tulang pun implan dalam operasi habis implan kan gitu ya, implan metal dia nggak bisa untuk melakukan tindakan MRI. Jadi kayak aksesoris itu ibaratnya mengganggu ya. Ya Menghalangi. menghalangi pencitraan itu jika yang ada. Untuk cara kerja alat CT scan itu tuh seperti apa Bang Ade, untuk kasih tahu lah untuk masyarakat awam lah gambarannya, nggak usah pakai yang bahasa yang aku nggak ngerti gitu. Aku juga orang awam, jadi aku pengen tahu cara alat gunanya tuh seperti apa gitu. CT scan yang tadi saya bilang menggunakan sinar X Iya. dan komputer digabung kan, CT scan, komputer tomografi. Singkatan dari CT itu Oh, komputer tomografi. Nah, kelebihannya itu gambar lebih detail hasilnya. ya daripada rongsen. Dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai masalah kesehatan. Nah, ya tadi saya bilang kekurangannya biasanya lebih mahal dan memakan waktu lebih lama daripada rongsen biasa. Nah, Karena hasilnya juga lebih detail ya. kegunaannya itu ya banyak sih ya, mendiagnosis patah tulang, tumor, infeksi, cedera pada organ ataupun pendarahan pada otak itu bisa Bisa gitu ya. dilihat Ya, semuanya dilihat pakai CT semua. scan itu Ya. ya. Betul. Untuk mengetahui hasilnya itu berapa lama biasanya? Kalau di mana nih CT? Ya CT scan. CT scan kita itu, nah terutama di Sintanala ini tuh sudah termasuk cepat kita untuk mendapatkan hasilnya. Ya kadang orang kan pengen hasilnya yang buru-buru biar Wah, kelihatan iya. gitu kan. Karena biar tahu nih penyakitnya apa, biar bisa lanjut ditindaklanjuti. Dan selain dari setelah pengerjaan yang tadi memakan waktu beberapa menit gitu kan ya, Oh, diperiksanya hanya membutuhkan waktu beberapa menit. beberapa menit kalau pemeriksaannya. Cuma ada yang tertentu itu yang membuat lama itu persiapan sebelum pemeriksaan. Persiapan. Kalau Ya. boleh tahu persiapannya apa aja biar sahabat OBS mempersiapkan diri jika ingin melakukan CT scan atau MRI di RSUP Dr. Sitanala ini. Biasanya sih kita kalau ingin melakukan CT scan kan berarti kita akan datang ke rumah sakit dulu kan ya. Betul, tentunya. Ke Tentunya rumah akan sakit datang. Sitanala. Ya, nanti di situ akan diberitahukan apa-apa yang perlu dipersiapkan. Nah, persiapan itu juga dikhususkan untuk pemeriksaan khusus gitu kan ya. Betul. Ya, misal pemeriksaan yang menggunakan bahan kontras. Nah, pemeriksaan yang menggunakan obat kontras atau bahan kontras itu diwajibkan untuk berpuasa. Harus puasa. Puasa kayak gitu kan, minimal misal 6 jam atau 10 jam gitu. Dan melakukan tindakan pemeriksaan lab untuk menguji urium kreatinin dan EGFR-nya. Ada standarnya kayak gitu. Jadi tapi jika pemeriksaan yang tidak menggunakan kontras itu ya biasa aja, tanpa perlu pemeriksaan khusus biasanya sih kayak gitu. Kalau misalkan tadi kan kita udah ngelakuin CT scan atau MRI, Ya. itu tuh aman gak sih? Tadi kan juga aku sempat dengar katanya akan ada radiasi. Nah itu ada efek sampingnya nggak Bang Ade? Efek samping ada, cuma biasanya makanya untuk orang atau pasien yang ingin melakukan pemeriksaan radiologi ya, dia harus konsultasi dengan dokter. Pasti. Nah, dari konsultasi dengan dokter itu dia akan tahu efek manfaatnya. Nah, manfaat lebih besar atau keburukan lebih besar kan gitu Yes, kan. benar. Asas manfaatnya yang Iya, lebih betul. diutamakan. Tapi radiasi memang ada untuk rongsen, tapi kecil, Kecil ya. kecil dan itu tidak mungkin hampir tidak dirasakan efek secara langsungnya oleh tubuh kita gitu. Jika efeknya yang radiasi besar mungkin bisa dirasakan langsung oleh tubuh seperti rasa terbakar atau rambut rontok, nah, kayak gitu bisa. Rasa terbakar panas gitu Iya ya. rasa panas. Cuma kalau di rongsen tersendiri kayaknya nggak ada
nggak ada nggak ada yang aman ya. bisa langsung dirasakan. Dia aman deh itu rongsen itu. Balik lagi ke asas manfaat. Ya, benar ada resiko, tapi manfaatnya lebih besar, Betul. jauh lebih besar. Karena yang balik lagi tadi ada plus dan minus. Iya. Dan untuk nih kan aku perempuan, jika suatu saat aku hamil kan, ingin melakukan tes tadi CT scan atau enggak MRI, ada sesuatu gangguan yang di diri aku yang mengharuskan melakukan MRI atau CT scan. Apakah itu aman untuk ibu hamil? Apa ibu hamil itu diperbolehkan? Atau radiasinya akan berbahaya untuk kandungannya, Bang Ade? Rongsen untuk ibu hamil atau pemeriksaan radiologi untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil selama tidak dilakukan di bagian perut atau panggul, insya Allah aman. Jadi tetap harus menghindari. Ya, harus menghindari. Tadi balik lagi, jika memang sangat perlu, dilihat lagi manfaatnya atau apa, seberapa besar keperluannya, seberapa besar resikonya, kayak gitu. Tapi untuk pemeriksaan misal foto gigi, foto kepala, itu insya Allah aman, karena kita pun akan memberikan proteksi terhadap si pasien, seperti menggunakan apron, baju khusus timbal gitu kan, Memang harus khusus yang ditutupin, ya kayak gitu. Kecuali memang alat USG emang untuk ibu kandungan ya. Kalau USG itu sampai saat ini dianggap tidak ada radiasi, Tidak karena ada dia radiasi. menggunakan gelombang suara, bukan sinar X. Bukan menggunakan sinar Sinar X. X. Selagi bukan menggunakan sinar X aman. Insya Allah aman. Kita yang alat kita itu dua yang tidak menggunakan sinar X, yaitu MRI dan USG atau ultrasonography. Nah, dari MRI itu kan singkatan udah tahu, magnetic resonance imaging gitu. Ya soalnya kan namanya juga orang awam ya, suka Iya. dengar gosip-gosip, gosip-gosip. Jangan sering-sering USG, nanti nggak bagus buat kandungannya. Tapi sebenarnya terus aku tanya nih langsung ke senior radiografernya, ternyata aman ya USG. USG aman, USG aman. Jenis-jenis layanan radiologi yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala bisa dikasih tahu nggak sih Bang Ade ke sahabat OBS, itu ada apa aja? Di kita itu ada yang rongsen atau yang disebut, kalau kita biasa radiografer nyebut rongsen konvensional. Nah di situ itu yang pencitraan dua dimensi. Dua dimensi. Ya, terus CT scan, yang tadi dibilang komputer tomografi, menghasilkan hasil gambar yang lebih detail. Nah gambaran dia pun 3 dimensi. Tiga dimensi. Ya. Yang sedang naik daun nih. 3 dimensi. Ibu-ibu carinya yang 3 dimensi. Nah terus ada USG ultrasonografi, dan yang kita punya juga MRI, magnetic resonance imaging. Nah MRI itu dia punya kelebihan lagi, dia lebih untuk jaringan lunak sampai pembuluh darahnya itu lebih detail lagi, Lebih kelihatan lebih ya. kelihatan lagi, dan tidak ada radiasinya. Tidak ada radiasi, aman. Balik lagi kelemahannya, Apa? waktu dan biaya lebih mahal. Oke, baik. Jadi ini masalah biaya. Jadi ini tadi nggak bisa pakai BPJS ya Bang Ade? Oh sungguh bisa, semua Sungguh bisa bisa. pakai BPJS. Yang tadi saya sebutkan 4 itu bisa pakai Oh BPJS. bisa. Cuma dengan syarat untuk khusus untuk MRI, jika pasien poli ya gitu ya, ada ACC manajer. Intinya semua itu bisa menggunakan BPJS dengan syarat ya tadi alurnya BPJS seperti apa kan gitu kan, dari poli ya, apa, jika ada kebutuhan pasti bisa pakai Pasti BPJS. tetap bisa. Cuma harus mengikuti prosedurnya ya. Betul, Jangan prosedurnya. bilang mentang-mentang saya pakai BPJS nggak dilayanin. Enggak kan? Enggak Tetap ada. dilayani ya. Dilayani Tetap. dengan syarat, dengan prosedurnya yang misal harus ke DPJP, harus melalui proses ini. Nah, itu alurnya pasti Alurnya. ada dari Ikuti BPJS. alurnya, Iya, pasti akan tetap dilayani. dilayani. Oke Bang Ade, jika ada sahabat OBS nih yang di rumah tadi ingin melakukan ya pengecekan CT scan, MRI, USG atau alat-alat radiologi lainnya, bisa dilayanin pada hari apa aja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala? Di kita untuk pasien luar ya bahasanya, atau pasien poli itu Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Keren. Ya. Untuk pasien-pasien layanan IGD, rawat inap dan lain-lain itu kita 24 jam. 24 jam. Nah, tapi Oh, nggak buka 24 jam.
24 jam. kan, Oh, luar 24 jam. biasa. Nggak usah khawatir ya sahabat Iya. OBS. Cuma Heeh. tadi syarat jika ingin melakukan pemeriksaan atau tindakan radiologi harus membawa surat dari dokter atau dari konsultasi ke dokter, membawa surat. Harus ada instruksi dari dokternya ya. Gitu. Kita Jadi kalau akan pasien kucuk-kucuk kayak saya pasien umum gitu, boleh nggak? kucuk-kucuk langsung, oh saya mau rongsen gini-gini ya, saya batuk mulu nih. Iya. Kami tidak melayani. Ya, harus Harus ke poli dulu konsultasi ya, ke kalau- poli atau ke IGD atau kemana. Betul, betul. Baik Bang Ade, terima kasih ya sudah memberikan informasi sedikit untuk sahabat OBS di rumah, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih juga ya udah menyempatkan hadir di OBS Podcast. Tadi juga aku dengar jam kerjanya 24 jam loh ya. 24 jam. Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Nah itu dia obrolan kita tentang radiologi di rumah sakit. Semoga setelah dengerin episode ini sahabat OBS bisa jadi lebih paham tentang berbagai jenis pemeriksaan radiologi. Terima kasih sudah dengerin OBS Podcast hari ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang butuh info ini dan follow podcast kami supaya nggak ketinggalan di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.